Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa itu nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan insya Allah kita akan berikan nikmat ihsan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang indah, yakni zamannya Islam yang penuh dengan cahaya. Saya selaku MC atau moderator akan membacakan susunan acara yang pertama nanti pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari Al-Ustadz Ahmad Sabrun Jamil, hafizullah, dan yang ketiga nanti diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Mungkin nanti materinya sekitar 40 menit, terus 15 menitnya kita lanjutkan diskusi Ustadz, tanya jawab atau dan diskusi lah seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, langsung saja saya serahkan kepada Al-Ustadz Ahmad Sabrun Jamil hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kecil ya. Apa Ustadz, suaranya kurang besar Ustadz. Saya pakai headset dulu. Oh, nama Ustadz. Cek. Jelas suaranya? Belum? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Oke. Baik. Saya share dulu, share screen. Sudah tampil? Share screen-nya sudah bisa dilihat? Sudah Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Kalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, para peserta pengajian pemuda Muhammadiyah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim, ya kita bersyukur pada Allah SWT dalam suasana yang masih pandemi ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, istiqomah untuk mengaji bareng. Dalam kesempatan ini, secara ringkas langsung saja, saya akan menyampaikan paparan pengaji atau kajian ya, yang kita awali atau kita mulai dari membahas tentang dunia digital. Jadi judul atau tema kita ini sekarang adalah tentang peran strategis pemuda dalam dakwah di dunia digital. Ya. Sebagaimana kita ketahui bareng-bareng, saudara sekalian, bahwa saat ini kita berada di era yang namanya revolusi industri 4.0, bahkan sudah 5.0. Revolusi industri ya. Kita kalau baca literatur atau sejarah itu kita tahu ada perubahan-perubahan drastis, makanya disebut revolusi karena ada perubahan drastis.
Revolusi industri itu sejarahnya yang disebut revolusi industri pertama itu ketika ditemukannya mesin uap di Eropa, ketika ikut di Inggris, sehingga muncullah kapal api, kapal yang berbahan bakar kayu, kemudian bisa keliling lintas benua. Nah, muncullah kemudian kolonialisme, itu revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua mulai ditemukannya listrik. Revolusi industri ketiga mulai ditemukannya alat telekomunikasi. Revolusi industri 4 sekarang ini adalah ketika saat ini kita berada di dalam dunia digital, ya, yang sekarang kita ini memiliki berbagai macam gadget atau gawai atau alat yang biasa kita pakai, handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah mohon maaf. Ya, ini dulu kita lihat. Ini adalah data yang menunjukkan tentang media sosial paling populer di dunia. Ya, Bapak Ibu, atau saudara-saudara sekalian, ini adalah media sosial paling populer di dunia. Artinya paling banyak di dunia, yang paling banyak digunakan di dunia. Ya. Pertama, Facebook. Penggunaannya per Januari 2020, tahun kemarin ya, berarti sekarang sudah nambah lebih banyak lagi. Itu sudah 2,4 miliar orang pengguna. 2,4 miliar pengguna. YouTube 2 miliar pengguna. WhatsApp 1,6 miliar pengguna. Facebook Messenger 1,3 miliar pengguna. Weixin atau WeChat ini khusus punyanya Cina, WhatsApp-nya Cina itu 1,1 seluruh penduduk, hampir seluruh lebih deh ya. Jadi apa namanya, sependuduk Cina itu miliaran kan sudah, hampir semua punya WeChat. Kemudian Instagram itu sudah dipakai oleh 1 miliar orang. Jadi kalau kita tahu data di bumi saat ini, penduduk bumi itu ada 7,5 miliar. Mereka berarti lebih dari sepertiga itu pengguna media sosial, ya, atau mungkin bisa kita sepertiga lebih ya, hampir setengah. Mereka sudah ngerti media sosial, menggunakan media sosial, gitu ya. Artinya mereka menghabiskan waktu hidup, sebagian waktu hidupnya untuk berinteraksi di dunia maya. Dan artinya juga bahwa kita ini punya medan dakwah di dunia nyata dan di dunia maya. Di dunia nyata ada 7 miliar orang, di sini tidak kalah banyak, miliaran orang. Kalau kita lokalisir Indonesia, maka Indonesia ini jumlah penduduknya 270 juta jiwa lebih. Kalau 80% itu anak muda, maka 80% itu tidak bisa kita pungkiri mereka adalah pengguna media sosial. Karena kalau mau kita survei, kita akan tahu atau kita akan lihat barangkali lebih dari 70% anak muda di Indonesia itu mesti pegang handphone. Karena handphone saat ini atau smartphone itu menjadi barang primer. Yang artinya mereka terkoneksi dengan media sosial, minimal Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Nah, sekarang kita lihat 10 besar peringkat website di Indonesia. Ya, ini 10 besar peringkat website di Indonesia. Ya, kita ngomong berdasarkan data yang dimiliki oleh similarweb.com. Similarweb.com ini adalah sebuah situs yang punya concern untuk meranking website-website seluruh dunia. Maka di sini kita bisa lihat peringkat 1 google.com. Ya, Google mesin pencarian itu sebenarnya website ya. Tapi website Google, yang nomor 2 YouTube, nomor 3 Facebook, nomor 4 Instagram, nomor 5 Brandly, nomor 6 Twitter, nomor 7 Tribun News,
8 Kompas, 9 Tokopedia, 10 Shopee. Ya tidak ada media dakwah ada di sinilah begitu ya. Atau bisa ngikut di dalamnya. Media dakwah itu masuk di dalam. Lanjut. Sekarang kita kerucutkan di popularitas website organisasi Islam. Website dengan konten Islam di Indonesia. Ini masih saya akses dari similarweb.com di bulan Mei 2020. Nah, ini ternyata kalau kita rata-rata popularitas website organisasi Islam atau website dengan konten Islam di Indonesia yang populer, ya, maka urutan nomor 1 ternyata adalah nu.org.id. nu.org.id. Urutan popularitasnya nomor 220 se-Indonesia. Ya. Nomor 2, rumaisho.com, miliknya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Itu urutan popularitas 352. Jadi kita bayangkan, ini Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, seorang diri, pengelola website, yang mewarnai jagat dunia maya di Indonesia. 3, muslim.org.id, 4, konsultasi syariah, 5, hidayatullah.com. Nah, itu yang ratusan ya, urutan ratusan nomor 1 sampai 4 se-Indonesia. Atau nomor 1 sampai 4 website organisasi Islam di Indonesia. Nah, kemudian bawahnya ini sudah harus ribuan. Artinya sudah jauh sekali. Berarti jarang diakses. Ya, hidayatullah.com ya masih cukup bagus ribuan. IB Times ini Indonesia Berkemajuan Times.com ini miliknya anak-anak muda Muhammadiyah yang punya bakat nulis. Kemudian nomor 7 ada muhammadiyah.org.id. Ini website resminya Muhammadiyah. Urutannya tahun 2020 urutan 2827 website se-Indonesia. Nah, kemudian nomor 8 Suara Muhammadiyah. Ya, di mana ya apakah itu IB Times, muhammadiyah.org.id, suaramuhammadiyah.id, ini sebenarnya adalah corong persyarikatan, corong dakwah persyarikatan di dunia maya. Kalau urutannya kita bisa lihat seperti ini, berarti pertama dari efektivitas dakwahnya, dari jangkauan dakwahnya, dari ketersampaian ide yang dimiliki atau gagasan atau corak beragama, maka ya urutan begitu gitu, di dunia maya gitu ya. Kalau di dunia nyata barangkali kita nomor 2 lah, se-Indonesia organisasi dengan basis massa nomor 2 terbesar di Indonesia. Tapi kita ingat bahwa revolusi industri 4.0 ini dihuni oleh anak-anak oleh manusia dengan 3 generasi. Kita ingat ada generasi baby boomers. Ayah ibu kita itu generasi baby boomers. Kenapa disebut baby boomers? Baby itu bayi, boomers itu booming, banyak. Jadi orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Makanya disebut baby boomers, angkatan pertama. Angkatan yang sekarang menjadi orang tua kita itu baby boomers. Sebagian baby boomers hadir di sini menyimak gitu ya. Nah, kemudian golongan kedua itu namanya generasi milenial, golongan kita ini yang lahir tahun 80-an, 82, 83, 85 sampai sekitar 89. Ini kita golongan milenial. Sampai 90 dan seterusnya. Nah, kemudian ada golongan Gen Z, generasi Z, generasi yang tidak tahu mesin ketik, tidak tahu dolinan jumpritan singit, tidak tahu dunia peradaban manual yang kita alami bersama bapak ibu kita dulu, mekeran dan lain sebagainya. Yang era sekarang ini era gadget yang mereka itu punya dunia lebih dominan dengan dunia gadget. Apalagi saat ini dunia digital semakin marak ketika pandemi. Kenapa? Anak sekolah sudah harus pakai Zoom, sudah pakai Google Classroom, mengumpulkan tugasnya, kemudian harus lihat YouTube kalau mau belajar dan seterusnya. Artinya interaksi dengan dunia digital semakin erat. Artinya kita kalau mau dakwah juga harus memikirkan lahan di dunia digital. Saya ingin menanyakan kepada saudara sekalian peserta pengajian. Ini saya chat di Zoom-nya, pertanyaan saya di situ,
Nanti silahkan diisi dengan menuliskan ini saya punya pertanyaan, silakan dicek di chat. Ini silakan diklik ya, chat yang saya kirim ini diklik, terus pertanyaan yang ada di dalam link tersebut diisi dengan satu kata saja yang paling relevan, jawaban yang paling relevan dengan saudara, dengan rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, ini sudah muncul jawabannya. Tolong tidak disingkat ya. Tolong tidak disingkat. Oke. Sudah nggak apa-apa kalau disingkat semua saja supaya sama nanti. Ya, ini sudah muncul dua partisipan, 3 partisipan, YouTube, WA, FB, terus masih 3. Ini ada 20, termasuk saya ya, 20. Berarti ya 10 lagi. WA, FB, YouTube. Terus udah 6 partisipan, yang 7 partisipan. Ya, 7, nambah lagi. Silahkan yang masih punya kesempatan diketik. Ya. WA dan YouTube, WhatsApp, YouTube, Facebook, WhatsApp. Oke, terima kasih. Ini tadi untuk mencairkan suasana saja, supaya juga sambil ngecek apakah HP-nya tadi ditinggal masak atau ditinggal ngopi sambil mendengarkan kajian atau memang benar-benar di depan HP. Guyon saja. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, jawabannya tadi yang banyak adalah ini. WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Jadi paling banyak WhatsApp ya. Kemudian disusul ini YouTube, Facebook, dan seterusnya. Ya. Dan ini tidak salah. Dan berarti saudara-saudara sekalian, peserta pengajian, ya memang generasi yang melek teknologi. Ya, generasi yang melek teknologi. Dan tidak asing. Ya. Tidak asing dengan logo-logo ini, saya kira. Ya. Tidak asing dengan logo-logo berikut ini. Baik. Sekarang, saudara sekalian, sebelum jauh kita ngomong tentang dakwah di dunia digital, mari kita pahami apa dakwah itu. Ya. Mari kita pahami, kita murojaah lagi, saya kira saudara sekalian, saudara-saudaraku yang hadir, pahamlah apa dakwah itu. Tapi kita murojaah ini ya, murojaah. Secara bahasa artinya dakwah itu adalah ngajak, gitu ya. Secara dakwah, ya. Secara bahasa, lughah artinya ngajak. Secara istilah itu artinya adalah ngajak untuk mengikuti risalah terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat. Artinya, kalau kita berdakwah, artinya arahnya adalah ngajak untuk ikut risalahnya Nabi Muhammad. Menyembah Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, supaya dapat keselamatan dunia akhirat. Nah, apa prinsip-prinsip dakwah? Ya, pertama, kita harus paham betul bahwa dakwah ini kewajiban kita bareng-bareng. Sama wajibnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sama. Ya. Karena Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair
hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Artinya kita ini harus menjadi golongan umat yang mau ngajak dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya beruntung. Karena wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita mau beruntung, ya tidak rugi dalam kehidupan di dunia ini, maka tidak bisa tidak soleh kita, kesolehan kita secara pribadi itu harus ditularkan ke yang lain. Kesolehan pribadi harus ditularkan. Nularkan kesolehan itu namanya dakwah. Dakwah apa yang dimaksud? Yaitu membangun masyarakat Islam sebagaimana dakwahnya para rasul. Ini sesuai dan cocok dengan apa namanya kok gerak-gerak sendiri ya. Ya. Mas Yusa, ini kursornya kok gerak-gerak sendiri ya Mas Yusa? Ini yang hostnya Mas Fauzi, Ustadz, bukan saya. Oh ya, ya gini kok apa? Ada coretan-coretan. Gimana cara? Oh iya iya. Mm-mm. Mas Fauzi gimana ya Fauzi? Saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan tetap jelas ya, nggak apa-apa barangkali. Ditutup dulu, ditutup nanti di share screen lagi. Oke, baik. Oh iya betul. Oke, baik. Ya, jadi dakwah apa yang dimaksud? Dakwah membangun masyarakat Islam sebagaimana dakwah para rasul. Rasul itu dakwahnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh tiap kaum akan dibangkitkan walaqad sungguh ya. Ba'atsna fi kulli ummatir rasul, aku bangkitkan di setiap umat utusanku, yaitu Rasul, ya Rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Untuk beribadah hanya pada Allah dan menjauhi taghut, itu sesembahan selain Allah. Artinya, ya membangun masyarakat Islam sesuai dakwah atau sesuai landasan tauhid. Ini cocok sesuai dengan tujuan di berdirinya Muhammadiyah, ya kan? Maksud dan tujuannya kan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam ADART begitu. Dakwah yang dimaksud adalah melakukan perbaikan masyarakat. Yang ketiga, memelihara kebenaran dengan tadzkir, tazkiyah, dan ta'lim. Nah, kalau kita seret ini ke dunia digital, maka konten-konten yang kita buat berarti harus ada kaitannya dengan 3 hal utama ini. Konsep tauhid, perbaikan masyarakat digital, ya kan? Memelihara kebenaran berarti memberantas hoax. Tazkiyah berarti melatih jiwa untuk ikhlas, ya, termasuk dalam dunia digital, tidak bermuka dua di dunia digital di wapi-api ternyata aslinya tidak api atau dan seterusnya. Tazkiyah dan taklim pendidikan. Artinya kalau kita punya akun Facebook, YouTube channel dan lain sebagainya, WhatsApp dan sebagainya, sudah berapa konten yang kita sebarkan untuk dakwah tauhid, untuk perbaikan masyarakat, untuk memelihara kebenaran dan memberantas hoax, sudah berapa konten untuk tazkiyatun nafas, sudah berapa konten untuk taklim. Kalau di luar ini, jadilah kita orang yang rugi. Oke lah, misalkan ngomong nge-share tentang foto, jalan-jalan, dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa jalan-jalan. Tapi konten isinya ada deskripsi, di deskripsi masukkan. Dan seterusnya. Dan saya kira ini pemuda Muhammadiyah, kita bareng-bareng perlu buat pelatihan, ngisi konten itu. Dan keutamaan dakwah kita tahu bareng-bareng bahwa dakwah itu
punya keutamaan besar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'il. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Misalkan kita ngomong kepada orang, awalnya nggak sholat, kita dakwai, kemudian tentang pentingnya sholat, tentang keutamaan sholat, kemudian dia akhirnya sholat. Maka sepanjang dia sholat, ketika dia mendapat informasi itu, kemudian dia sholat terus sampai dia meninggal, sepanjang dia sholat kita dapat pahala. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau banyak orang? Nah itu. Dan ketika kita ngomong tentang dunia digital, seberapa banyak jangkauan konten, seberapa banyak follower, subscriber dan sebagainya, itu kita akan berbicara. Seberapa efektif dakwah kita, seberapa sungguh-sungguh dakwah kita di dunia digital. Nah, metode sekarang. Ya, kita bareng-bareng juga sudah hafal ayat ini. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi, kalau kita berdakwah, kita menyeru pada agama Allah itu pertama dengan hikmah. Ya, dengan hikmah saripati kebenaran dari Quran, dari sunnah. Kita tahu ilmunya, kita sampaikan. Dan pelajaran yang baik, mengajari orang, menyampaikan sesuatu agar orang faham dan lain sebagainya dengan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan, tutur kata yang layyin. Nabi Musa saja untuk dakwah Fir'aun itu disuruh qaul layyin, disuruh dengan qaul yang baik, qaul yang lembut. Ya. Kemudian kalau memang diperlu debat saja nggak apa-apa, tapi wajadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan cara yang yang terbaik bahkan. Artinya perdebatan itu kita lanjutkan manakala pertama perdebatan ini akan bermanfaat karena masing-masing untuk dapat kebenaran, semakin tercerahkan dengan perdebatan itu muncul ilmu-ilmu yang bisa menjadikan faedah bagi yang mendengarkan termasuk bagi yang debat. Tapi ketika kita lihat perdebatan ini nggak akan ada ujungnya, sama-sama gontok-gontokan seperti debat kusir, tidak ada ujungnya, maka itu sebaiknya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kaidah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kemana kita mengajak? Ya, kemana kita mengajak? Inilah pentingnya kita punya panduan ya. Ya artinya kita betul-betul merujuk dari Al-Quran, mengajaknya kepada Islam, gitu ya. Ngajaknya pada Islam, ya. Ngajaknya ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yad'u ila daris salam. Yad'u, Allah ngajak ke Darussalam, yaitu surganya. Nah, kita pun ngajak orang untuk ngajak. Jadi nggak harus jadi anggota pemuda Muhammadiyah. Nggak harus jadi anggota Muhammadiyah. Pokoknya kita dakwah untuk dia berislam secara baik. Kalau toh mau kemudian dia, ya sudah saya mau aktif berdakwah lewat kendaraan pemuda Muhammadiyah. Nah, Pak, baru kita kenalkan, begini loh cara dakwahnya di pemuda Muhammadiyah. Begini loh cara metodologinya Muhammadiyah itu dalam menyampaikan agama. Baru begitu. Tapi secara umum kita sampaikan adalah yad'u ila daris salam atau yaitu ila siratim mustaqim. Nah, kemudian apa yang menjadikan faktor-faktor kunci keberhasilan dakwah? Ini penting bagi kita bersama. Yang pertama adalah pemahaman yang rinci, detail terhadap dunia dakwah ya. Jadi ini PR tugas bagi pemimpin-pemimpin ya, para dai, para duat, para ulama ya, atau para ketua. Kalau kita ngomong berarti ketua cabang, ketua daerah, pemuda Muhammadiyah itu perlu betul-betul paham dengan peta dakwah, paham betul dengan fikih dakwah dan seterusnya, dan pemahaman yang dalam tentang agama Islam tentu saja. Kemudian keimanan yang dalam artinya supaya apa? Supaya kita itu ketika berdakwah tidak nunggu dapat sesuatu, tapi karena betul-betul untuk Allah, ya, betul-betul karena terhujam dalam hati ini saya berdakwah menjadi salesnya Allah SWT, ya kan? Menjadi tenaga pemasarannya agama Allah. Maka saya harus lebih profesional dari tenaga pemasaran yang ada. Lebih baik,
lebih responsif, lebih dari yang biasa dilakukan oleh sales ya, orang-orang yang mempromosikan ya segala macam barang jasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, kecintaan yang kokoh. Cintaan yang kokoh kepada agama Islam, kecintaan yang kokoh kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita betul-betul harus menginternalisasi zikir kita tentang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu diinternalisasi, tidak hanya di bibir. Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita ridho untuk menjadi agen Allah SWT untuk menyiarkan Islam, menyiarkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Yang keempat, kesadaran yang sempurna, kesadaran yang muncul dari diri kita masing-masing bahwa kita ini butuh dakwah. Jadi Allah tidak perlu ditolong karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita berdakwah, kita melakukan membela Islam, membela agama ini, berjuang mendakwahkan Islam untuk mentauhidkan Allah dan seterusnya, itu dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah keperluan, kebutuhan kita masing-masing agar nanti ketika menghadap Allah SWT punya sesuatu yang bisa kita sampaikan pada Allah. Ya Allah, aku telah berupaya untuk menjadi penegak agamamu di muka bumi karena cintaku padamu. Kesadaran yang kokoh. Dan kesadaran atas kesadaran apa lagi? Kesadaran sebagaimana Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah SWT. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini haris ini loh, hirs gitu loh. Hirs apa namanya? Kerisauan. Risau, kita harus punya kerisauan, sahabat-sahabat sekalian. Di dunia ini dirongrong oleh kegelapan, ya, oleh kegelapan dan kemungkaran siang dan malam. Ya, kalau kita mau kalau kita mau lihat kerja buzzer, ya, buzzer kemungkaran, itu siang malam ngeri kalau kita mau lihat bagaimana kerjanya. Handphone mereka bisa jejer-jejer dalam satu studio. Itu bisa 100 handphone mereka gunakan untuk buzzer. Untuk menyampaikan hoak, untuk menyampaikan agitasi, propaganda, untuk menghasut orang dan sebagainya. Siang malam mereka kerja itu. Untuk kemungkaran yang mereka pasarkan. Nah, kita tidak boleh kalah, pemuda Muhammadiyah, anak-anak muda. Kita ini agennya Allah. Ya. Kita ini harus betul-betul dari dalam tanda kutip menjadi buzzer kebaikan. Ya. Menjadi buzzer, menjadi orang-orang yang terus menyampaikan kebaikan siang malam dengan apa yang kita miliki. Maka gadget kita ini adalah pahala. Peluru-pelurunya itu adalah akun-akun yang kita miliki. Maka mari kita isi itu dengan sebaik-baik. Mari kita isi dengan baik-baik. Dan menjadi PR kita bareng-bareng bagaimana bisa buat konten yang baik. Saya usul ini nanti ke Pemuda Muhammadiyah mengadakan pelatihan. Isi konten buat channel YouTube, channel Instagram, dan lain sebagainya, kita bareng-bareng, kerja bareng, bagaimana supaya kerjaan kita dalam dakwah di dunia digital yang tadi ternyata di Muhammadiyah kita masih keteteran, belum banyak tergarap, itu bisa tergarap. Saya kagum dengan Gus Baha ya, Gus Baha itu Masya Allah, beliau seorang ulama Nahdiyin yang sangat zuhud ya, yang zuhud insya Allah. Wala tuzakku anfusakum ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk mentazkiyah seseorang, tapi perlu menirulah. Salah satunya adalah beliau itu nggak punya akun loh, tidak punya akun WhatsApp dan sebagainya, tidak punya WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya, nggak punya. Dan beliau nyampaikan itu, ya beliau nyampaikan itu. Dan itu wajar karena beliau ya ulama itu nggak perlu sampai begitu. Tapi murid-murid beliau itu luar biasa dalam membuat konten-konten beliau, potongan-potongan ceramah beliau kemudian beliau di-share oleh murid-muridnya sampai viral, bahkan punya channel banyak sekali di Instagram dan lain sebagainya. Padahal beliau sendiri nggak punya. Nah kita ini punya ulama-ulama Muhammadiyah banyak. Ulama di Kota Malang,
di Jawa Timur, di pusat. Ya, giliran anak-anak muda seperti kita inilah konten-konten ketika para yai kita, ulama kita itu ngajar ngaji, ya tugas kita bagaimana di video, di dokumentasi, kemudian kita kita letakkan di di channel kita dan lain sebagainya. Kita buat, kita sebarkan, kita tag 10 teman baru kita mention dan lain sebagainya. Itu jurus-jurusnya. Dan yang keempat, yang terakhir, ini adalah kerja yang continue. Jadi ini faktor keberhasilan dakwah kita. Jadi kita harus lebih modern lah daripada sistem manajemen perusahaan itu kan ada proses namanya PPEPP atau POAC ya, Plan, Organizing, Activating, sama Evaluasi ya, atau yang terbaru namanya PPEPP, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, peningkatan. Itu manajemen organisasi yang perlu bersama-sama kita terus perbagus di Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini sasaran dakwah ya. Sasaran dakwah itu perlu kita pikirkan bagaimana konten-konten dakwah kita di dunia digital itu bisa membuat perbaikan jiwa pribadi. Ya. Membina rumah tangga Islami. Ada materi tentang jiwa pribadi, membina rumah tangga Islami, memberi pencerahan pada masyarakat, tangkal hoak itu tadi, mengajak pemerintah untuk mengindahkan Islam. Ini sasaran dakwah kita juga. Jadi memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada pemerintah. Dan yang kelima adalah mewujudkan persatuan umat. Ini konten-konten yang perlu kita pikirkan dan dibuat kurikulum dalam dakwah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mungkin bisa tanya jawab setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Sofron Jamil Hafidhullah atas segala banyak ilmu serta informasi serta faedah-faedah yang bisa kita ambil. Terutama bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk dakwah Muhammadiyah dan juga bisa jadi untuk pengkaderan ya Ustadz ya. Untuk pengkaderan di umat itu sendiri. Betul. Yang saya tangkap tadi ini Ustadz, masalah membangun rumah tangga Islami. Itu dulu pernah kita sampaikan ke NPI ketika ada dialog Ustadz. Iya. Dialog itu kita minta kepada pemerintah juga menggait kita dalam ketika ada seperti itu, ketika ada program tentang pemahaman rumah tangga Islami, kita dilibatkan seperti itu Ustaz. Tanya seperti itu. Karena kita lihat untuk menikah sendiri pun sulit untuk mendapatkan kajian-kajian pranikah, gitu kan Ustaz ya. Iya. Seperti itu. Mungkin monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang pengen menambahi atau pengen sharing, monggo, kami persilakan. Ini di chat ada yang tanya ya Ustaz. Assalamualaikum Mas. Monggo. Wah Mas Hasan. Mas Jamil. Bagaimana sudah berapa kilometer lari hari ini? Tadi 24 kilo. Masya Allah, Masya Allah. Jos. Ini salah seorang yang istiqomah ini. Ini wajahnya nggak muncul mohon izin. Jadi yang pertama ini sekali Mas Jamil dan teman-teman sekalian. Jadi di sini tadi dari data-data yang disampaikan itu yang ingin saya tanyakan itu apakah ada potensi akun-akun eceran gitu Ustaz. Bagaimana potensi akun-akun eceran dalam dakwah? Kalau itu kan urutan nomor 1 itu 220. Kemudian kalau di orang Muhammadiyah 2000 sekian. Ini kan kita punya mungkin potensi akun-akun eceran ya tadi mungkin tidak yang belum terorganisir. Itu kan ada potensi barangkali kan nggak masuk dari apa tadi? Ya. Katanya similar juga gitu kan ada akun-akun eceran untuk menyaingi para buzzer itu. Tapi mulai ini bagaimana itu masalahnya? Iya. Kemudian yang kedua tadi juga menarik tadi mulai ustadz kita potensi kita sering itu setiap pagi ada keistiqomahan itu dari Ustadz Dwi setiap pagi ngirim ke saya dari
berapa ratus itu sudah setiap hari itu. Dari beberapa itu, pertama memang kita nggak mau buka karena memang faktor lain gitu ya, kesibukan dan lain. Lama-lama kita mau buka, kita nikmati kajiannya. Ini juga pertanyaannya, beliau juga menyampaikan keistiqomahan itu adalah kunci atau bukti pemahaman agama seseorang. Jadi kuncinya beliau memberikan contoh istiqomah. Kemudian kita sebagai Muhammadiyah itu mulainya dari mana untuk mengangkat potensi para ustadz-ustadz kita. Sedangkan beliau ketika kami SKMM itu merasa saya itu berdakwah sendiri di media digital seperti ini. Kita lihat kalau di akun YouTube-nya itu bisa sampai sudah berapa ratus ribu, itu kan beliau sudah dakwah melalui potensi YouTube yang tadi disampaikan nomor 2 kalau nggak salah, YouTube atau nomor 3 tadi itu. Betul. Beliau berperan di sini. Nah ini masalahnya kita mulainya di mana? Barangkali itu 2 itu saja Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini saya share tentang langkah-langkahnya. Nanti Mas, ini sebenarnya juga sudah saya usulkan di Rapimnas Pemuda Muhammadiyah. Ya, Rapimnas daring waktu itu, jadi akhirnya ya kurang efektif. Tapi insya Allah bisa lah kita lakukan level Jawa Timur atau level Malang lah, ya level Malang itu begini. Ini barangkali bisa sambil dilihat. Ini saya share screen dulu. Nah, ini peta data atau skema yang bisa kita lakukan bareng-bareng nanti untuk di bawah ya, yang bawah. Nah, ini oke, baik. Ini peta jalan kita untuk mewujudkan database bidang dakwah di Pemuda Muhammadiyah, ya. Kita punya potensi suplai akun, suplai follower, subscriber. Yang pertama itu adalah remaja Masjid Muhammadiyah. Kalau kita lihat data CMM saja, Masjid Muhammadiyah atau yang berafiliasi dengan Muhammadiyah atau yang dibina oleh Mubalik CMM itu hampir 200 masjid Malang Raya. Anggap saja dari 200 masjid itu ada 10 pemuda, yang 10 pemuda itu punya akun Instagram, punya akun YouTube dan sebagainya, kita sudah punya berapa? 2000. 2000 remaja Masjid Muhammadiyah. Ada takmirnya, ada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Ya. Ini baru dari masjid ya, dari masjid. Belum dari sekolah-sekolah, belum dari ortom teman-teman, ya kan? Ada IPM, ada NA. Nah, ini memang yang diperlukan bersama adalah persatuan itu tadi. Kesatuan langkah gerak itu. Kemudian kompilasi ini harus dikompilasi. Akun medsos remaja masjid, akun medsos dikompilasi. Apakah remaja masjid punya akun? Berapa followernya? Berapa dan seterusnya. Potensi dai kita kalkulasi, kekuatan kokam, dukungan finansial itu kita kalkulasi bareng. Kemudian ya selanjutnya data ini kita publish secara publish terbatas, dokumen biodata pengurus, akun lain-lain sebagainya. Itu untuk pengurus level cabang, level daerah atau level ranting kalau ada. Nah, di situ data kader itu buat apa? Ketika ada yang di-share di ranting, di-mention, disebut namanya, di-tag atau di apapun lah itu supaya dah tahu. Dan seperti metode pemasaran online, ya kan? Kan ini kita agennya Gusti Allah SWT, agen pemasaran ya. Itu seperti itu. Jadi nanti kita coba mention 3 orang teman Anda untuk mengikuti follow akun ini misalkan. Hanya PR kita kemudian adalah ini, infografis, infostatis, berita, kajian, dan dokumen kegiatan. Sebelum kita mengorganisir, maka kita harus punya dulu data yang cukup, file-file yang cukup tentang kajian, tentang infografis, tentang hal-hal itu. Berarti kita perlu punya kalau di Muhammadiyah itu namanya MPI, Majelis Pustaka dan Informasi. Nah, kita di Pemuda Muhammadiyah juga perlu ada yang membantu MPI dengan gayanya generasi Z, gitu ya.
Ini teman-teman IPM saya kira luar biasa kalau ikut andil di sini, karena juga teman-teman pemuda ngedit video cukup sekian menit dengan KineMaster, ngedit gambar hanya dengan HP bisa, lain sebagainya. Sangat mudah sekali. Hanya bagaimana kita punya kesamaan langkah berorganisasi di dunia digital biar bisa ikut andil dengan cakupan yang lebih besar. Itu Mas Hasan. Roadmap ini yang saya kira perlu bareng-bareng kita kerjakan, nggak bisa dikerjakan sendirian. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang kedua saya lupa. Apa tadi yang kedua? Mas Jamil, potensi dakwah eceran ya. Jadi oh ya, potensi dakwah. Iya itu tetap punya potensi Mas Hasan. Karena begini, kita bisa lihat kantor-kantor berita online dari Tribun News dan lain sebagainya, itu mesti punya kontributor di daerah, Mas Hasan. Maka akun-akun eceran itu kontributor. Ya, seperti ya kita memang juga harus belajar jurnalistik juga ini, teman-teman. Jurnalistik untuk dakwah di dunia digital ini. Jadi kita bisa jadi tahu bagaimana polanya kontributor-kontributor berita. Nah, sekarang ini kita kontributor untuk dakwah, menyampaikan di daerah tertentu, di pojok kampung sama anak kampung mana, itu kita termasuk dengan akun-akun yang tadi. Misalkan kita punya blog sendiri gitu ya, sudah punya. Nah, itu bisa jadi kontributor, bisa jadi kita punya pembaca kita bisa kita arahkan untuk membaca sesuatu yang menjadi akun dakwah komunitas dan seterusnya. Nanti itu akan lebih jelas nanti kalau ada pelatihan khusus. Nah, ini secara sederhana saja materi pada malam ini kita sampaikan. Ini sebagai bentuk kerisauan pribadi saya melihat dunia digital yang begitu luar biasa dan kita masih belum bisa punya organisasi yang rapi untuk membantu itu. Tentu kita juga tidak bisa mengabaikan untuk tetap harus ada kader ulama ini bisa ngaji yang bisa ngaji kitab, kemudian bisa menyampaikan, punya retorika yang bagus untuk pengajian dan lain sebagainya untuk membantu bareng-bareng. Jadi yang ngisi konten ada sendiri, yang mendokumentasikan dan membuat kreatif, ya, membuat ide-ide kreatif untuk penampilannya juga penting. Saya kira gitu. Atau kalau ada yang lain lagi yang ingin ditanyakan atau ingin sharing? Tambahan sedikit mungkin Mas Yusa. Iya. Jauh ini, peserta paling jauh ini. Dari Jember ini. Oh, ada dari Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, dengar ya? Iya, dengar. Oh, lagi. Kayak nggak terpinal ya. Kawan-kawan pemuda Muhammadiyah Kota Malang yang saya banggakan. Ya, mohon maaf tadi saya datang terlambat ya, karena ada kesibukan di pondok. Paling tidak saya sudah bisa menangkap lah apa yang diutarakan Mas Jamil ya, karena memang di bidang dakwah BPM Mas Jamil sudah beberapa kali sudah memberikan arahan. Yang perlu kita cermati itu tadi itu artinya kita masih belum ada sebuah tim untuk menggerakkan tadi tim kreator Mas Jamil dan sebagainya. Ya, dakwahnya misalkan Gus Baha meluas atau dakwahnya Ustadz Hadi Hidayat misalkan, dakwahnya Ustadz Somad misalkan, mereka itu masih punya tim. Nah, kita ini yang kurang saat ini tim itu.
tim untuk apa yang istiqomah ya. Ya walaupun mengedit video itu sebentar, foto sebentar, tapi kalau nggak ada istiqomah kan susah gitu. Betul. Nah, mungkin betul. ada ya langkah-langkah lah. Kira-kira bagaimana? Saya pernah dengar di Darut Tauhid itu. Jadi ada satu orang yang memang khusus untuk yang memang Hakim berikan tugas ya di Hakim itu 1 hari dia harus memposting 100 quote Hakim. Jadi tugasnya satu hari 100. Dan memang sekarang awal apa itu tugasnya wis gawe quote sebar, nah itu loh. Nah itu kan yang kita belum. Nah mungkin ya ada langkah-langkah lah. Apa kita mengadakan pelatihan, apa kita nyari orang sebetul-betul, ayo dan sebagainya. Ini kan selama ini kan kita belum punya tim itu. Ya, betul. Itu mungkin bisa memberikan langkah-langkah supaya memang betul-betul terrealisasi minimal di Kota Malang lah mungkin. Itu Mas Jamil. Ya. Langkah-langkahnya ya memang harus kita tunjuk orang profesional dan kita danai, Mas. Itu pertama. Ya, yang apa namanya? Harus ada tim khusus, sepakat saya. Harus ada tim khusus yang pinter buat konten digital dan sebagainya, dan kita carikan pendanaan untuk danai tim khusus. Itu satu. Yang kedua, kontributor. Ya, kontributor, bagian share. Itu saya kira teman-teman cabang, teman-teman ranting, remaja-remaja masjid, itu sangat bisa nanti kita undang, kita briefing jalannya koordinasi seperti apa, itu sangat insya Allah jadi begitu. Ya. Jadi saya kira nggak perlu nunggu waktu lama, mungkin Kota Malang bisa menunjuk gitu ya untuk mengaktifasi ini supaya tidak jadi kerja sambilan tapi menjadi kerja utama itu tadi. Memang nggak bisa disamping karena sekali lagi untuk menjadi pengupdate konten buat website saja itu gajinya sekarang 2,5 juta sebulan. Jadi admin website untuk misalkan warung makan apa gitu ya, atau semacam toko online dan sebagainya, itu gajinya segitu minimal itu. Jadi dengan pekerjaan gitu. Dan memang ya sekali lagi kita memang perlu mikirkan ya, kalau ada orang yang memang dikhususkan ke arah sana, ya, kita harus memikirkan bagaimana penghidupannya supaya dia juga bisa fokus gitu ya. Itu saya kira kalau itu nanti ranahnya pimpinan ya, dan pimpinan daerah, pimpinan cabang, termasuk bapak-bapak kita Muhammadiyah. Wah ini ada Bang J senior kita pemuda Muhammadiyah nih. Kayaknya perlu kita dengar pengalamannya Bang J. Ya, saya kira gitu Mas Maman. Ya. Siap. Jadi walaupun nanti yang update dari Jember dan lain-lain nggak masalah kan, online semua gitu ya. Kontributor dari mana, itu sangat bisa dan sangat mungkin kan. Dan sekarang pun sudah kita praktekkan bagaimana guru ngajarnya dari rumah, murid-muridnya ya belajar dari rumah gitu dan seterusnya. Oke, matur nuwun. Bang Zainuddin, gimana kabarnya? Mana Bang C? Masih ada yang pengen menambahkan? Ini bukan pengajian ya, tapi sharing. Sharing, kerisauan supaya kita bareng-bareng punya suhu yang sama untuk bergerak di dakwah digital. Kalau ini sedikit nambah Ustaz mau tanya Ustaz. Pendapat jenengan Ustaz ya. Ada yang mau menambahkan? Berapa kali Pak saya Ketua. lihat di YouTube itu kan ya, Ustaz, berapa kali saya lihat di YouTube itu kan kader-kader Muhammadiyah yang sekarang lagi hit sangat itu kan kayak ada Ustadz Faisal Arsada, ya itu dari Kokam Jawa Tengah. Terus ada Ustadz Rifki Ja'far Tholib, itu kan juga CMM kita.
berapa kali beliau ketika kayak podcastnya itu kan mengundang sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk menaikkan MBS-nya Muhammadiyah gitu, Ustaz. Kayak seperti kiroahnya yang diundang dari MBS Muhammadiyah. Apa kita juga perlu sharing ke sana Ustaz, untuk menambah wawasan dan lain-lainnya gitu, Ustaz? Ya, betul bisa. Jadi untuk jadi besar kita harus banyak bergaul dengan orang besar. Harus banyak studi ya. Termasuk banyak konten kreator kreatif yang bisa kita cari, nanti kita tanya bareng-bareng. Untuk jadi pemateri barangkali untuk pelatihan. Dan kemudian tidak hanya sekedar selesai di pelatihan, tapi harus langsung setelah itu membuat tim yang bisa jalan bareng gerak. Tadi ada Pak Ketua PDPM mau komentar, monggo. Oh, monggo Ustaz Mujahidin, monggo Ustaz. Bang C dulu, monggo Bang C. Lama saya tidak mendengar suara beliau ini. Iya ini. Sepertinya buka Bang C. Bang C videonya aktif ya. Iya. Istiqomah. Suaranya kok metu ya tapi. Volumenya apa mungkin? Suaranya tidak keluar Bang J. Suaranya tidak terdengar. Apa anu ya? Mungkin apa volume Bang J? Suaranya tidak ada Bang J. Mic-nya mungkin setting mikrofon, select mikrofonnya disesuaikan same as system. Di gambar mic itu ada panah atas, terus select a microphone, disesuaikan same as system gitu. Barangkali akan muncul suara seperti itu. Pakai bahasa isyarat aja Bang J. Bahasa hati. Atau mungkin saya dulu, nanti Bang J kasih kode kalau sudah bisa nggih. Nggih. Monggo Ustaz. Sebelumnya matur nuwun Mas Jamil atas materinya. Ini materi penting yang memang kita sebenarnya mengetahui hal ini dan tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Saya yakin teman-teman semuanya punya Twitter, punya Facebook, atau bahkan sebagian ada YouTube ya. Saya termasuk yang termotivasi sekali dengan almarhum Pak Julius ya. Betul. Beliau itu begitu semangat untuk mengajari kita gimana mendokumentasikan seluruh kegiatan kita itu di YouTube ya, di YouTube. Kata beliau waktu itu, daripada videonya hilang, kita upload aja di YouTube setiap kegiatan persyarikatan. Insya Allah selama YouTube tidak tutup, kegiatan kita masih terdokumentasi. Saya masih ingat betul. Masya Allah. Dan sejak hari itu saya membuat YouTube dan masukkan beberapa konten. Ini saya tayangkan sebentar ya. Contoh. Ini teman-teman mungkin masih ingat ini ya. Ini sudah ditonton, ini rekaman saya sendiri. Jadi sudah ditonton 65.000 lebih loh ini. Dan karena saya waktu itu nggak apa, itu satu aja, sebentar saya tunjukkan lagi yang lain. Nah, ini insya Allah nanti sebentar lagi semuanya akan di cover Mas Fauzi dan jajarannya ya Mas Fauzi ya. Termasuk kajian malam ini juga sudah bisa diikuti melalui YouTube. Jadi hampir semua kegiatan Kokam Pemuda Muhammadiyah sebenarnya
sudah kita dokumentasikan, nanti tinggal, tapi masalahnya di anu pribadi, karena punyanya PDPM waktu itu passwordnya ketelisut. Mana tadi itu? Mulai dari apa? Baksos dengan MCC, kemudian dengan Dikdasmen, ucapan-ucapan selamat mila dari tokoh nasional, seterusnya aksi bela Kanjeng Nabi. Nah, itu. Nah, catatan saya sebenarnya kegiatan ini sangat banyak, hampir tiap hari mungkin kita itu kegiatan di pemuda. Hanya saja memang tidak atau belum terdokumentasi dengan. Padahal kalau terdokumentasi, ada foto, ada video, itu tinggal pakai master itu panjenengan 5 menit paling sudah bisa. Saya dapat programnya dulu malah dari Romi dulu. Itu mudah sekali. Jadi saya setuju sekali perlu bagaimana Ustadz Dwi Tri tadi saya seperti apa yang disampaikan Mas Hasan itu videonya sudah 2000 lebih, 2500. Nah ini Kokam ini kalau di akun resminya masih dua video. Padahal isinya banyak orangnya. Kalau yang dokumentasi di akun saya ada 40-an video pemuda Muhammadiyah. Ini mungkin bisa ditransfer ke sana biar terlihat ya apa itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Jadi kalau ngetik itu memang kadang kita agak males ya buat artikel apa, tapi kalau video itu kan kita tinggal manfaatkan kamera, foto, bahkan itu lebih konkret, lebih nyata. Tapi ya tetap perlu ada deskripsi. Mungkin itu sedikit tambahan. Jadi insya Allah perlu ada tindak lanjut ya rapat khusus di bidang Kominfo untuk membahas ini tentang apa-apa yang perlu direncanakan dalam mengembangkan dakwah di era digital ini. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Itu saja dari saya. Bang J sudah bisa mic-nya, Bang J? Belum ya? Belum muncul ya? Monggo, Mas Yusa. Monggo, kalau masih ada yang lain lagi. Jadi kita masih ada waktu mungkin 5-10 menit lah. Yang mau ditanyakan atau sharing, ya silakan, karena ya zamannya sekarang betul, sejaman itu zamannya era digital. Jangan kayak anak SD aja sekarang mainannya gadget, Ustaz. Ya, kalau nggak YouTube-an nggak keren ya, Ustaz. Iya, betul. Iya. Karena itu kita harus banyak-banyak ngisi konten supaya mereka lebih banyak terpapar dengan kebaikan ya kan. Kalau yang masuk kan, sudah masuk YouTube tuh atau masuk media sosial apapun tuh seperti masuk dalam lautan kan. Mereka nemu segala macam bisa mereka temukan. Nah, preferensi itu sebenarnya bisa kita arahkan dengan memanfaatkan artificial intelligence yang ada di dalam akun masing-masing. Nah, preferensi yang bisa mengarahkan itu akan lebih cepat terarah ketika kita banyak memberikan suguhan konten-konten positif, konten dakwah dan dengan beragam macamnya tadi. Nah, itu saya kira bisa jadi bahasan khusus nanti di barangkali ada pelatihan dan kemudian merumuskan langkah lanjut ya untuk dakwah di digital. Insya Allah. Iya, Ustaz. Monggo kalau nggak ada lagi, cukup kita ya? Tutup aja. Cukup kayaknya ya? Bang Ji sudah bisa. Sepertinya gangguan di mic-nya, tapi beliau bisa mendengar, tapi belum bisa muncul suaranya. Tapi tadi sudah masuk penyampaiannya di kolom komentar. Beliau menyampaikan, Bang J, dakwah digital sudah jadi keharusan, dakwah mencerahkan dan meneduhkan jadi tren generasi sekarang. Nah, itu beliau sampaikan, mencerahkan dan meneduhkan
jadi tren generasi sekarang. Dan yang paling penting berbagi peran medan dakwah. Nah, ini berbagi peran ini. Nah, ini penting ya, ini catatan dari senior kita. Perlu kita kita terjemahkan dalam bentuk aksi nanti ya, langkah-langkah yang terukur, terprogram, terencana. Ya, insya Allah begitu. Tambahan dari saya yang menambahkan informasi dari Bang Zainuddin yang telah memberikan masukan, matur nuwun sangat. Terima kasih. Dari saya cukup ya Mas Yusa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas segala ilmunya, informasinya, ya insya Allah banyak faedah, manfaat yang bisa kita ambil, dan bukan hanya kita dengarkan, tapi kalau bisa langsung action dan langsung kita gerakkan. Amin. Dan acara terakhir yaitu adalah penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau ada salah, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.